6 hari sudah Indra Bekti menjalani perawatan intensif di sebuah rumah sakit di Menteng, Jakarta Pusat. Biaya perawatan dan operasi Bekti selanjutnya diprediksi bakal terus membengkak. Karena selama 4 hari dirawat di ruang ICU plus menjalani 2 kali operasi, Bekti sudah merogoh kocek 1 miliar lebih. Fakta itu diungkapkan Aldila Jelita, sang istri di Instagramnya. Hanya saja, saat Dila membuka donasi untuk membantu biaya pengobatan Bekti, upaya itu mengundang kontroversi. Sebagian netizen dan selebgram menyindir Dila agar menjual aset terlebih dahulu setelah mentok baru meminta donasi kepada publik. Yang paling ekstrim adalah sindiran selebgram Miss Ajeng. Miss Ajeng menyebut Dila dan Bekti memiliki rumah di Bandung, Jakarta, dan Tangerang Selatan yang salah satunya bisa dijual untuk biaya pengobatan Bekti, seperti halnya penyanyi Denada yang pernah menjual rumah dan apartemennya untuk mengcover biaya pengobatan putrinya. Sindiran netizen dan Miss Ajeng itu sepertinya membuat Dila baper hingga ia memposting foto tas branded dan perhiasan yang dijualnya ke akun Instagramnya. Nah, di sini gue mencoba untuk memberikan informasi ke teman-teman tentang penggalangan Kak Bekti. Jadi banyak banget di luar sana itu orang berspekulasi, orang menuduh, orang menjudge gitu tentang segala sesuatu yang mereka nggak tahu gitu. Jadi penggalangan dana itu di hari pertama diusulkan oleh teman-teman artis. Teman-teman artis mau untuk melakukan penggalangan dana untuk Kak Bekti. Di hari pertama dia masuk rumah sakit. Nah, tapi dari keluarga tadinya bilang jangan deh gitu. Nah, tapi udah 2 harinya Kak Bekti di rumah sakit, ternyata biayanya besar gitu. Dan per hari ini itu udah hampir 1 M biayanya. Nah, jadinya makanya penggalangan dana itu tadinya adalah untuk memberitahukan ke teman-teman, orang yang punya hati baik, orang yang mempunyai rezeki lebih, yang mau untuk melakukan penggalangan dana, monggo silahkan gitu lah. Karena ya karena memang biayanya besar gitu. Dan untuk memilih-milih rumah sakit, jadi Kak Bekti itu kan dia pingsan gitu, dia pingsan terus pasti akan dilarikan ke rumah sakit yang terdekat gitu. Nggak mungkin juga lu akan nyari rumah sakit mana dulu yang BPJS segala macam, nggak mungkin juga. Pasti lu akan melarikan itu ke rumah sakit yang terdekat gitu loh. Pasti, itu udah pasti gitu. Dan Kak Bekti itu pun juga masih ada sampai sekarang, sampai malam hari ini itu masih ada di ruangan ICU. Masih ada di ruangan ICU. Jadi dia nggak ada di ruangan rawat inap yang ada VIP, yang kelas 1, kelas 2, enggak gitu. Dia masih ada di ruangan ICU. Jadi belum pindah ke ruangan inap gitu. Jadinya emang nggak akan bisa untuk downgrade kamar juga gitu. Dan untuk asuransinya sendiri gitu. Jadi Kak Bekti itu baru join asuransi sekitar 6 atau 7 bulan kalau nggak salah gue gitu loh. Dan penyakitnya ini adalah sakit yang kritis. Sakit yang kritis gitu loh. Dan sakit kritis itu ada masa tunggunya 1 tahun baru akan di-cover oleh asuransi gitu. Dan dia baru gabung beberapa bulan sama asuransi gitu loh. Dan apalagi yang mau gue jelasin, dan asuransi tentang kamar dan untuk pindah rumah sakit gitu. Jadi yang sakit itu adalah kepalanya yang sakit gitu. Jadi untuk pindah-pindah rumah sakit itu nggak sama kayak lu sakit batuk atau flu gitu yang bisa gampang. Selalu ada pro kontra kalau kata saya gitu. Kita kalau sama teman-teman kita semua teman-teman tuh udah nggak usah masuk ke ranah situ, itu bukan ranah kita ranahnya hanya Indra Bekti aja, biarlah keluarganya soalnya nanti baik kayak gimana. Mas bareng taunya, maksudnya Masnya tahu, kita juga baru taunya. Betul. Sama bareng. Iya. Entah berapa uang yang terkumpul dari penjualan tas dan perhiasan itu. Yang pasti, kabarnya sebuah tas dan perhiasan itu hanyalah simbol dari perjuangan Dila untuk mengcover biaya pengobatan Bekti. Yang tidak terposting tentu lebih banyak lagi. Yang teranyar di Instagramnya, Dila memposting ungkapan kepasrahannya atas hujatan netizen. Kalau kalian tahu perasaanku saat ini, aku hanya seorang wanita, seorang istri yang melemah ketika tertampar dengan ujian kasih sayang ini. Seorang ibu yang berkorban untuk menitipkan anaknya kepada orang tuanya. Saking ia beruntung, masih ada orang tua yang memeluknya. Berjuang untuk berada di samping pasangannya dengan jantung yang berdebar melihat kondisi suaminya.
apa ya, semuanya deh yang aku nggak bisa ketemuin, aku minta maaf karena memang saat ini aku cuma bisa berjuang dulu nih buat Mas Bekti di masa kritis ini gitu. Tapi makasih banget semuanya, baik banget dari teman-teman Mas Bekti, pemimpin kerjaannya Mas Bekti juga, Bu Siwi, semuanya deh pokoknya yang bisa mengerti keadaan Mas Bekti saat ini. Aku makasih banget gitu support dan dukungannya gitu. Ini kan kita juga, aku mau sekalian memberitahu gitu kalau apa ya, lagi agak emang kita lagi berat karena kita lagi usahain banget saat ini. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya udah sangat besar di hari keempat ini gitu. Jadi aku udah broadcast kepada teman-teman juga, alhamdulillah ya mulailah ada beberapa yang udah memberikan kebaikannya, keikhlasannya, yang nggak mau dikasih tahu siapa namanya. Ya, alhamdulillah sih. Jadi semoga yang mendengar ini juga bisa membantu Mas Bekti gitu. Berharap ada tangan-tangan baik yang bisa nolongin Mas Bekti sampai sehat. Kayaknya aku mau membuka penggalangan dana gitu untuk Mas Indra, karena yang tampaknya akan 20 hari ke depan Mas Bekti itu akan di sini gitu. Jadinya biayanya. What? Seorang Aldila Jelita lagi menggalang dana untuk biaya rumah sakit sang suami Indra Bekti. Hello? Gak punya malu lu? Iya, sengaja saya pansos kebaikan daripada cuma pansos nyinyir nggak jelas. Kan banyak yang lagi pansos sekarang kan berstatement, kenapa nggak jual rumah, kenapa nggak jual mobil, ya. Kenapa nggak rumah lu jual, lokasi buat Kak Indra? Kenapa harus lu nyuruh orang ngatur hidup orang? Terkait upaya Dila, pengorbanan Dila untuk membiayai pengobatan Bekti diungkapkan oleh Cipta, adik Bekti. Kalau itu mungkin nanti bisa ditanyakan. Bisa ditanyakan langsung ke Mbak Dilanya ya, karena terkait hal tersebut kan lebih memang personalnya Mbak Dila. Kalau saya sih akan update untuk kondisinya kesehatannya Mas Indra aja. Karena itu kan masuknya ke ranah pribadi Mas Indra ya. Nah itu saya sendiri pribadi juga memang nggak tahu nih dia saat ini apakah di cover asuransi atau apa, juga kita belum tahu. Kayaknya sih gitu, karena saya belum ngurus administrasi sih, belum nanya-nanya soal administrasi. Mewakili keluarga Bekti, Cipta mengucapkan terima kasih kepada publik, netizen, dan sejumlah selebriti yang tidak terpengaruh oleh pemberitaan negatif tentang donasi untuk Bekti. Secara khusus, Cipta juga mengucapkan terima kasih kepada Aldi Taher yang melelang gitarnya demi memberi donasi kepada Bekti. Saya sekarang lagi ada di samping Rumah Sakit Abdi Waluyo, di mana kakak saya Indra Bekti lagi dirawat di situ ya. Insya Allah sehat. Saya teringat beliau membotakkan kepalanya, mempelontoskan kepalanya, dukungan untuk pasien kanker. Ya, saya pasien kanker. Jadi beliau inspirasi saya, beliau guru saya, dan saya yakin juga teman-teman semuanya tahu beliau adalah orang yang baik, orang yang sangat humble. Ya, beliau lagi istirahat, saya belum bisa nemuin juga karena pasti kan butuh bed rest ya. Dan alhamdulillah insya Allah nih saya bawa gitar, mau saya lelang ya, Juragan 99, saya Sultan Keramat Sentiong. Rumah saya deket sini ya. Dan alhamdulillah bisa nyampe di sini, sama istri saya ada di mobil sama anak saya tuh. Jadi saya mau lelang ini, saya buka harga 10 juta. Ya suka-suka saya, orang ini punya saya kan, mau saya buka 1 miliar ya, tapi 10 juta aja dulu deh. Ya siapa tahu nanti ada orang yang dermawan, yang baik hati, yang mau beli gitar ini, uangnya saya terima ya. Hubungi nomor telepon saya 08 12 12 999 803. Ada di Instagram saya. Ini sejarahnya ya, lagu-lagu saya, lagu Nisa Sabian I Love You So Much, lagu Lexi Sayang Rizky Bilar dibuat dari gitar ini juga gitu. Dan ya ayo gerak, kita gerak gitu loh. Kak Dila ngomong dia butuh bantuan, ya itu benar-benar ya kita harus peka dong, benar-benar lagi kepepet gitu loh. Masa tega sih yang nyinyir-nyinyir ya, terutama nih ya
Kalian tega sih, orang lagi sakit, keluarganya lagi dapat duka ujian, kalian nyinyirin. Demi Bekti, sahabat yang sudah ia anggap seperti gurunya, Aldi tidak rela dituding pansos. Ketimbang pansos dengan melontarkan ucapan nyinyir, lebih baik pansos sambil beramal demi Bekti, itu prinsip Aldi. Kenapa saya lakukan ini? Karena kita harus nyimak dong, harus peka dong. Kadila ngomong, dia butuh biaya untuk rumah sakit. Ya udah jelas kan apa yang disampaikan. Ya udah saya jual gitar saya. Ya, saya manusia biasa, saya manusia bodoh. Mencoba bertahan sekuat hati. Saya yang jadi badutnya. Dan saya badut. Terkait kondisi kesehatan Bekti, kemarin hasil MRI atau Magnetic Resonance Imaging di bagian otak Bekti sudah keluar dan hasilnya cukup signifikan bagi kesehatan Bekti. Dalam 20 hari ke depan, Bekti tetap menjalani perawatan di rumah sakit yang sama dan belum ada rencana untuk dipindahkan ke Singapura. Tadi jam 10 siang, jam 10 pagi itu Mas Indra udah dibawa ke ruang MRI terkait yang kemarin keluhan pusing, kemudian matanya agak sedikit burem. Jadi hari ini dilakukan pemeriksaan MRI kembali untuk dilihat kondisi dalamnya ya. Gitu. Nah, kemudian itu berlangsung setengah jam, 10:30 dia keluar. Itu pun tadi alhamdulillah kondisinya juga sadar ketika masuk dan selesai dari MRI. Bahkan sempat menyapa Harum ketika ketemu sama Harum tadi pas-pasan. Kita anterin bareng sampai ruang pemeriksaan. Nah, sekarang ini kondisinya Babang alhamdulillah stabil dan untuk tensinya juga sudah kembali normal. Jadi alhamdulillah juga ini malam ini karena masih dibawa infus juga, jadi maksudnya tensinya balik lagi gitu. Jadi ini benar-benar lagi masa, kalau bisa dibilangnya ini penyakit yang memang kritis gitu buat Mas Bekti gitu. Lihat responnya memang nggak langsung tok cepat, cuman dia bisa menjawab, dia bisa bereaksi, bisa ya aktif dalam hal berkomunikasi. Cuman karena itu baru banget, jadi aku nggak mau terlalu banyak untuk interaksi gitu, karena takutnya kan dia masih belum stabil. Gitu sih, cuman yang menyedihkan ya dia tangannya nyari aku gitu, terus peluk. Jadi aku peluk gitu, terus bawaannya pengen bangun, itu yang aku kaget sih, kayak bayi yang baru angkat kepala. Aku bilang, jangan bangun kepalanya, karena kan udah main jambak-jambakan gitu. Kok dia tahu gitu ya, ini rambut gue yang keren ini gitu ya. Dia jambak gitu kemarin tuh, terus kepalanya mau bangun, jangan dulu gitu. Udah sampai gitu, cuman memang pada saat tiap ngobrol tuh matanya pasti merem terus bangun lagi. Mungkin memang belum stabil juga ya gitu, matanya buka bangun lagi. Cuman ya paling tidak itu udah hal yang membuat aku senang ya, bahwa akhirnya Bekti bisa bangun gitu loh, meskipun lewat dari jam siumannya dia di jam 3 subuh harusnya. Bukan hilang ingatan, tapi kayak lebih ke misalnya nih kita udah baru datang nih, terus ngucapin salam bla bla bla, nanti dia lupa tuh, ini udah datang belum ya, padahal tadi baru ketemu gitu. Kayak kalau untuk yang ingatan pendek ini masih suka lupa-lupa gitu. Kalau lupa ingatannya alhamdulillah dia malah inget sampai dia masih kecil-kecil ya, katanya memang gitu ya. Lebih lagi inget ke belakang dulu memorinya. Yang terbaik aja. Yang terbaik buat Mas Bekti. Nama aktor dan YouTuber Baim Wong kembali dicatut oleh oknum penipu. Jika dulu oknum penipu dengan modus giveaway, Baim Wong meraup uang dengan menyebar SMS secara random dan memperdaya korban yang merespon positif, kali ini oknum penipu itu beraksi di media sosial dengan iming-iming giveaway dari Baim Wong senilai 5 hingga 10 juta rupiah. Di Instagramnya, Baim Wong menyerukan agar netizen dan masyarakat awam waspada pada giveaway yang mengatasnamakan dirinya karena ia tidak pernah bagi-bagi hadiah lewat WhatsApp, SMS, ataupun di media sosial. Kadang sudah berkali-kali saya ingatkan jangan percaya, tapi masih banyak juga yang ketipu. Sudah 3 tahun, sekarang di awal 2023 awal sudah beberapa teman saya melaporkan ini. Dan ini terus berkelanjutan. Sekarang gini, buat yang sudah tertipu, tolong DM saya beserta bukti-buktinya. Saya akan bantu lapor polisi. Kita coba sama-sama tangkap mereka. Semoga uang kalian kembali. Kayak mau bagaimanapun kita sama orang lain tuh pasti kita ada yang gak suka lah. Cuma kalau kita pikirin satu-satu mah capek bos. Ini sebenarnya seru tapi agak nyebelin juga pas dia sebut sama gue.
saya mendingan jam 9 kerja, bisa kerja di tempat lain kalau misalkan saya nggak mikirin untuk gimana caranya saya bisa ngeliatin sama kalian kalau semua itu nggak ada settingan. Tapi ancaman pidananya tinggi loh kalau yang Oh iya? seperti itu. Wah, lu tinggi ya? Berapa lama bro? Itu kalau di Undang-Undang ITE kalau pasal 27 ayat 3 itu kan tentang fitnah pencemaran nama baik itu ancaman pidananya bisa sampai 4 tahun.